Halo teman-teman, kembali lagi di channel FAS Institute. Sebelumnya kita sudah mengisi format import daftar akun dari Accurate. Sebelumnya kita udah bahas yang ini yang pertama. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengisi Excel untuk format import customer dan vendor sekaligus, gitu ya. Nah, ini coba kita buka. Ini format dari Accurate untuk customer atau pelanggan ya. Kemudian coba kita buka lagi di sini sumber datanya yang pelanggan. Nah, di sini ini daftar pelanggan yang kita punya. Kemudian ini format import. Nah, gitu ya. Ini boleh dihapus dulu gitu ya. Nama pelanggan dan lain sebagainya. Nah, ini sama ada penjelasan kolom juga teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat mana yang wajib, mana yang enggak gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman nomor fax kita nggak pernah ada di daftar pelanggan, dihapus aja kolomnya nggak masalah ya. Email, website gitu ya, ini dihapus aja nggak masalah ya gitu. Nah, ini kita lihat yang kita punya apa. Pertama kita isi nama sama kode kita punya. Kita copy aja sesuai itunya. Nah, kode itu ID pelanggan ya gitu ya. Satu pelanggan punya satu kode sendiri, satu kode unik per pelanggan gitu ya, yang membedakan pelanggan satu dengan pelanggan lainnya. Misalnya PT Indah ada dua gitu kan, ternyata yang satu Indah Malang, yang satu Indah Bandung. Nah, yang ngebedainnya itu yang otentik itu adalah ID pelanggan seperti itu. Kemudian alamat. Nah, alamat kita bisa masukin di sebelah sini. Nah, ini kolom-kolom seperti ini yang nggak kepake ya boleh di itu ya, boleh di hapus aja sebenarnya. Nah, ini apa sih karakter-karakter ini? Ini karakter-karakter ini kan Accurate sediain kolom-kolom nih. Ternyata kolom-kolom di Accurate nggak cukup gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan kolom karakter tambahan. Tapi kalau nggak kepake bikin panjang aja, ya udah kita hapus aja mending gitu ya. Delete. Gitu ya. Kota ada kota. Nah, kota ada gitu ya. Provinsi kan nggak ada ya. Ya udah hapus aja nggak apa-apa. Gitu ya. Kota, provinsi. Nah, ini alamat penagihan, ini ada alamat pengiriman. Kalau ternyata si customer ini customer Cyber Furniture ada di Juanda, ternyata dia punya gudang di tempat lain gitu ya. Nah, kita bisa masukin di alamat pengiriman. Nah, ini karena nggak ada, saya hapus juga. Kategori harga nggak ada. Saya nggak punya default penjualan. Nah, ini saya hapus aja, nggak ada, nggak apa-apa. Gitu ya, nggak perlu semuanya diisi. Ini NPWP ada kayak gitu ya. Nah, sekali lagi nanti yang wajib atau enggak, di sini ada keterangannya mana yang wajib, mana yang enggak gitu ya. Yang penting di sini kalau yang nggak perlu dihapus aja nggak masalah. Gitu. Nama wajib pajak ini apa sih gitu ya. Misalnya di nama di sini ini ternyata berbeda. Misalnya ini Cyber Furniture, ternyata nama di NPWP-nya beda ya, terus di sini aja nggak apa-apa. Tapi ini kebetulan sama gitu ya, dianggap sama aja. Ini saya hapus aja biar nggak banyak-banyak kolomnya. Kemudian alamat pajak. Nah, ini alamat pajak. Kalau alamat yang di sini di penagihan berbeda dengan yang ada di NPWP. Nah, ini kita isi juga ya. Kalau ada, kalau nggak ada ya kita hapus aja. Oh, ternyata sama semua gitu ya. Ini juga sama, bisa kita hapus. Di dokumen kita hapus, dipakai di cabang. Ini untuk multi branch ya. Jadi customer ini nggak bisa dipakai di user di cabang lain. Import deskripsi akun piutang. Nah, ini akun piutang, cowoknya masuk kemana dia, ini nggak saya mapping, nggak apa-apa, bisa dihapus ya. Dia ikut ke akun di Vault. Nah, cukup seperti ini nggak apa-apa. Coba kita lihat kode udah semua keisi ya. Cukup seperti ini aja udah sudah bisa diimport gitu ya. Oh sorry, sama kontak tadi kurang. Kontak. Selesai. Nomor telepon juga belum. Dan cukup seperti ini nggak masalah ya. Kemudian kategori ini bisa kita masukkan gitu ya. Misalnya kategori ini buat ya sesuai kebutuhan aja ya. Misalnya kalau nggak dipakai saya jadiin umum semua kayak gitu, ini juga boleh
seperti ini. Atau ternyata ini ada luar negeri, dalam negeri gitu ya. Ini dalam negeri, ini contohnya misalnya yang ini dalam negeri sampai PT sini, ini misalnya luar negeri. Nah, ini contoh penggunaan kategori seperti ini juga bisa ya. Oke, atau perbedaannya misalnya cyber furniture ini adalah modern market gitu ya. Oh, ternyata yang ini retail gitu ya. Kemudian yang ini distributor, seperti itu. Pembedaan kategori bisa dipakai seperti itu. Nah, ini saya untuk kategori saya jadiin semua umum aja. Oke. Nah, ini untuk daftar pelanggan. Sebenarnya kalau kolom yang nggak kepake bisa kita hapus. Sekali lagi, yang boleh dihapus atau enggak nanti boleh dicek di sini, gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini yang warna oranye, ini kenapa nggak saya hapus? Ini untuk saldo awal piutang, gitu ya. Nah, misalnya kemarin sebentar di COA gitu ya, di COA. Oke, kemarin saya tulis di piutangnya itu ada 40 juta sama 3.500.000 ini dalam mata uang USD kayak gitu. Nah, ini di format import pelanggan wajib kita masukkan gitu ya, rincian yang 40 juta siapa aja sih gitu. Nah, ini contoh data saldo piutang. Nah, ternyata datanya yang kita punya seperti ini aja. Nah, ini sudah cukup untuk mengisi di format import gitu ya. Oh, ternyata ada cyber furniture, bangunan perkasa, sama tool hardware corporation. Oke, gimana cara isinya gitu kan? Nah, ini yang pertama ada di cyber furniture, kemudian yang kedua ada di PT Bangun, kemudian yang ketiga ada tools hardware. Nah, ini dia. Oke. Nah, 3 ini ada saldo awalnya. Oke, saldo awal per tanggal ini diisi tanggal ya, gitu ya. Tanggal yang dimaksud tanggal ini adalah tanggal invoice. Tanggal invoice ini kan invoice nomor 11, invoice nomor 22, invoice nomor 33, tanggal berapa sih terbitnya, kemudian saldonya berapa. Oke. Saldo per invoice. Kalau bisa dapat data per invoice lebih baik. Pak, boleh jadiin satu nggak gitu, saya nggak dapat data per invoice ya, boleh kayak gitu ya. Misalnya oh ternyata cuma tahu 25 juta nih totalnya, tapi nggak tahu rincian invoice-nya berapa. Nah, itu juga nggak apa-apa, langsung dimasukin aja, digunggung jadi satu. Nah, kalau punya datanya lebih bagus dimasukkan. Nah, cara masukinnya gimana? Karena cyber furniture ada 3 invoice, ini kita bikin tambahan insert 2 baris lagi kayak gitu ya. Nah, ini saya copy, saya paste di sini, paste, insert, copy, paste aja langsung ya. Nah, gitu ya, paste. Kemudian kita masukin di sini tanggal, saldo per tanggal atau tanggal invoice-nya. Kemudian saldo awalnya, nomor invoice-nya kita masukin di sini. Nah, nomor faktur saldo, kemudian saldo awal gitu ya. Nah, cabang saldo sama syarat bayar saldo kalau ada bisa kita masukin, kalau nggak ada juga boleh dihapus sekali lagi ya, nggak maksa akhirnya. Oke, seperti ini cukup. Kemudian kita lanjut lagi, PT Bangunan Perkasa, dia ada 2 invoice, berarti saya insert satu lagi di sini. Insert, saya copy gitu ya. Nah, kemudian diisi di sini. Oke. Nomor invoice-nya dulu. Oke, tanggal invoice-nya. Kemudian saldonya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ada tool hardware. Nah, ini kebetulan cuma 1 invoice, jadi kita nggak perlu insert. Oke, tinggal masukin nomor invoice-nya nomor berapa, kemudian tanggalnya tanggal berapa. Oke, kemudian nah ini saldonya kalau mata uang asing wajib menggunakan original currency-nya ya, bukan nilai IDR-nya gitu ya. Nah, ini kita masukin, karena ini mata uang asing kita tulis ini 250 apa,
USD kayak gitu. Kemudian kursnya berapa? Kursnya 14.000. Ini contoh ya, tergantung kurs Bapak Ibu menggunakan waktu closing menggunakan kurs dengan nilai berapa. Oke. Nah, sekarang ini sudah selesai untuk daftar customer. Jadi cara isinya seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut daftar pemasok. Daftar pemasok sama persis cara isinya kayak daftar customer. Oke. Ini kita close. Sudah cukup seperti ini. Pelanggan juga udah selesai. Simpan saja. Oke, sekarang kita masuk ke data pemasok. Oke, kita buka sumber datanya pemasok. Kemudian format Excelnya kita buka juga. Sama persis ya kayak data pelanggan ya. Oke, ini boleh kita hapus dulu. Oke, pemasok. Nah, ini nama sama ID gitu ya. Kemudian ada kontak. Ya, kontak kita copy. Kemudian nomor telepon. Oke, kemudian kota, ada kota. Ini nggak kepake, saya hapus saja. Ya, saldo awal nanti kepake, ini nggak kepake. Ini kan panjang banget kan. Nah, ini kita hapus. Oke, alamat pembayaran di sini. Oke, kotanya di sini. Jadi yang ini nggak kepake. Nah, NPWP kita pakai. Oke, oh ya, penulisan NPWP-nya wajib pakai ya, wajib pakai titik sama stripnya ya. Penulisannya yang benar seperti ini. Ini boleh dihapus, kita hapus semua. Oke, udah gampang kan isinya. Oke, sekarang kita ini daftar pemasoknya sudah selesai. Sekarang sekalian masukin saldonya, gitu ya. Aneka Furniture, Glodok, sama Fire Price PTE. Oke, Aneka Furniture saya tandain biar nggak bingung. Kemudian Glodok Elektronik sama Fire. Nah, ini 3 ini ya. Ada saldonya semua. Oke, Artika Furniture punya 3 invoice. Saya insert, tambahin 2 dan di sini ya. Copy. Kenapa nih? Copy, paste gitu ya. Oke, Arnika Furniture dia punya 3. Ini tanggalnya, kemudian saldo awalnya. Oke, mata uangnya nggak perlu ya. Mata uangnya nggak perlu karena ini dalam mata uang IDR. IDR nggak perlu ditulis kecuali yang asing. Oke, nomor invoice-nya. Oke, Glodok Elektronik ada 2. Glodok Elektronik ada 2, berarti saya insert 1 di sini. Nah, gitu. Sip. Nah, gitu ya. Ctrl C, Ctrl V. Oke, ada 2 invoice. Gitu. Kemudian tanggal invoice-nya, saldo hutangnya. Oke, kemudian di sini sudah. Oke, ini terakhir Fire Price. Oke, sorry. Ini ya, nomor faktur, tanggal, sama nilai USD. Oke, nilai USD, kurs mata uangnya USD, kemudian kursnya pakai kurs 14.000. Seperti itu. Oke, jangan lupa di save. Oke, seperti itu ya. Selamat mengerjakan untuk format import pelanggan dan pemasok. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.